Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan mata pelajaran yaitu PPKN tentang hak dan kewajiban masyarakat. Nah, apa sih yang disebut hak? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, contoh dari hak itu sendiri adalah contoh seorang anak. Seorang anak itu memiliki hak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang, lalu yang kedua mendapatkan perlindungan, dan yang ketiga untuk bermain. Nah, hak itu juga berlaku untuk masyarakat, contohnya saat ini tentang pemilihan umum atau pemilu. Itu masyarakat memiliki hak, yaitu hak untuk dapat memilih dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka berhak memilih secara bebas siapa yang akan mereka pilih. Itu juga termasuk hak masyarakat. Lalu juga ada nah, hak menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Nah, di sini adalah setiap masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu yang kedua yaitu mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Lalu yang ketiga, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi di sini masyarakat bebas untuk dapat memiliki organisasi, untuk berkumpul, untuk membahas tentang ide atau gagasan-gagasan mereka. Lalu yang selanjutnya ada dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama yang dipercayai masing-masing. Pasal 29 ayat 2 di sini masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lalu ada ikut serta dalam bela negara pasal 30 ayat 1, yaitu warga negara Indonesia itu berhak untuk atau memiliki hak untuk membela negaranya. Tidak hanya polisi atau tentara saja yang dapat membela, tetapi juga semua masyarakat, kalangan masyarakat Indonesia dapat membela negara. Lalu ada yang terakhir memperoleh pendidikan, pasal 31 ayat 1. Di sini setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai jenjang pendidikannya. Lalu ada apa yang disebut kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi contohnya adalah kewajiban anak, yaitu yang pertama ada kewajiban untuk belajar. Lalu yang kedua ada kewajiban untuk membantu orang tua. Jadi setiap anak itu memiliki kewajiban, yaitu yang paling wajib adalah untuk belajar. Karena tadi ada hak untuk dapat mendapatkan pendidikan, dan kewajiban anak itu adalah untuk belajar. Selain itu juga untuk membantu kedua orang tua jikalau anak itu ada di lingkungan rumah atau keluarga, seperti itu. Lalu ada kewajiban menurut Undang-Undang 1945 menunjukkan tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Maksudnya apa? Oh, maksudnya adalah kewajiban masyarakat untuk menjunjung tinggi. Dalam artian untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Lalu yang kedua ada ikut serta dalam bela negara, tadi sudah dijelaskan, yaitu setiap warga negara berhak atau wajib untuk dapat membela negara. Yang ketiga ada mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayai. Nah, mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayai. Di sini tadi ada pendidikan itu wajib untuk semua kalangan masyarakat. Nah, di sini pemerintah juga berusaha untuk membiayai dengan cara apa? Dengan adanya bansos, bantuan sosial, lalu beasiswa-beasiswa yang ada. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban ini sesuai dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu apa sih? Kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini, hak dan kewajiban juga terdapat dalam kearifan lokal masyarakat. Contoh dari kearifan lokal yang ada di daerah
Ibu di sini mengambil contoh hak dan kewajiban sesuai kearifan lokal itu adalah kupatan. Kupatan adalah tradisi yang ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, hak dan kewajiban masyarakat pada kegiatan atau adat ini adalah masyarakat berhak ikut andil dalam kegiatan. Masyarakat memiliki hak untuk dapat ikut maupun tidak dalam kegiatan tersebut, memeriahkan kegiatan tersebut. Lalu juga masyarakat berhak untuk mendapatkan kupatan yang dibawa atau diarak dari kegiatan kupatan itu sendiri. Jadi masyarakat itu dapat mengambil atau menerima kupat yang ada di acara tersebut untuk dibawa pulang, untuk dinikmati dengan keluarga. Nah, itu materi kearifan lokal yang sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat. Jadi setiap warga masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai lingkungan. Jadi contoh hak dan kewajiban sesuai kearifan lokal ini juga tergantung dengan lingkungan tersebut. Selain ada kupatan juga masih ada banyak tradisi yang ada di daerah-daerah sekitar. Di daerah kalian juga pasti ada kearifan lokal ini dan kalian dapat mengamati kearifan lokal yang ada di daerah kalian dan juga kaitkan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam kearifan lokal tersebut. Nah, sekian materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban masyarakat PPKN pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipelajari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.